kita sore hari ini. Maka mohon izin untuk saya mulai sesinya sore ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpah rahmat, karunia-Nya gitu ya. Kita hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan gitu ya untuk menjalani aktivitas kita. Dan juga senang banget di sore hari ini karena kita dalam kondisi situasi di mana kita bulan Ramadan gitu ya, di mana sebagian dari kita mungkin sedang menjalankan ibadah puasa, dan senang banget juga di tengah menjalankan ibadah itu rekan-rekan bersedia gitu ya untuk meluangkan waktunya hari Minggu ini untuk kembali belajar bersama di event Jadi Pemimpin Online Webinar Series yang kali ini topiknya membahas tentang leadership series atau membahas tentang skill-skill yang bisa mendukung kompetensi seorang pemimpin dalam rangka menjalankan perannya di organisasi. Kalau di minggu lalu gitu ya kita sudah membahas tentang teknik mentoring itu seperti apa. Nah, di hari ini kita akan mendiskusikan, kita akan ngobrolin, kita akan mendengarkan pemaparan dari sahabat saya gitu ya, kaitnya dengan teknik konseling. Tapi sebelum nanti saya perkenalkan sahabat saya gitu ya, boleh dong saya mau mengabsen dulu, mau menyapa buat rekan-rekan yang hadir. Boleh silakan ketik di kolom komentar rekan-rekan, tolong dibagikan hari ini apa yang dirasakan sore ini gitu ya, dan juga kemudian asalnya mana. Jadi misalkan perkenalkan nama, kota asal, dan apa yang dirasakan pada kesempatan sore ini. Bagi rekan-rekan yang juga menyimak di LinkedIn, di platform LinkedIn juga boleh ketik aja di kolom komentar gitu ya, sampaikan dari namanya siapa, dari kota mana, dan juga apa yang dirasakan di sore ini. Ya, dan juga bagi rekan-rekan juga yang sekarang sedang menyimak di platform Facebook, karena hari ini sesi kita live di dua platform, yaitu di LinkedIn dan juga di Facebook, dan juga di room Zoom pada sore hari ini. Ya, boleh dong rekan-rekan ketikkan di kolom chat, perkenalkan nama, dari mana kota asalnya, dan juga apa yang dirasakan hari ini. Karena saya ingin tahu banget nih kabarnya rekan-rekan. Dan sembari rekan-rekan mengetikkan, juga saya boleh rekan-rekan nanti pada saat sesinya, bagi rekan-rekan yang mau mengaktifkan kameranya boleh gitu ya, karena nanti biar kita ada diskusi interaktif. Sesi kita hari ini tenang aja, kita akan membahas tentang teknik konseling tentunya selama sejam, setelah itu 30 menit akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin mulai penasaran atau mungkin ada pertanyaan gitu ya, walaupun materinya belum mulai gitu ya, tapi sudah mulai ada pertanyaan, boleh dicatat sekarang biar nanti bisa diajukan kepada pemateri kita sore hari ini ya. Oke. Wah, ini ada Mas Abdullah, perkenalkan Muhammad Abdullah dari Jakarta. Halo Mas Abdullah dari Jakarta. Perasaan sore ini sangat bersemangat, bersemangat gitu ya, energinya juga terasa banget nih ya. Terima kasih banyak Mas Abdullah. Nih Mbak Ika, perkenalkan titik-titik nih, belum ada penjelasannya ini ya. Kayaknya lagi ngetik panjang, boleh silakan Mbak Ika, boleh diketik dulu ya. Oke, ada Pak Lian dari Kota Medan. Salam kenal Pak Lian. Waduh, jauh-jauh ya dari Kota Medan untuk menyimak sesi kita sore hari ini. Senang banget ketemu dengan Pak Lian, Mbak Ika, yang belum memperkenalkan dari mana Mbak Ika ini ya. Oke, boleh ya. Oke, saya juga memperkenalkan diri saya. Nama saya Ivan. Saya dari Depok. Dari Depok. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan sore ini bersemangat karena bertemu dengan para pembelajar yang luar biasa. Oke ya, ini saya juga sudah kenalan nih. Bagi rekan-rekan yang mau kenalan, boleh. Yuk kenalan dulu biar kita bisa saling kenal, saling akrab gitu ya, dan harapannya nanti kita juga bisa belajar bersamanya seru banget gitu sore ini ya. Oke. Ditunggu. Oh, ini Mbak Ika sudah nih ya. Mbak Ika dari Surabaya. Waduh, jauh-jauh dari Surabaya Mbak Ika ya. Perasaan sore ini bersemangat. Jadi tadi sudah Pak Abdul juga Mbak Ika sudah bersemangat. Senang banget. Selamat datang Mbak Ika dari Surabaya. Moga-moga enjoy dengan pembelajaran sore ini gitu ya. Dan juga hari ini moga-moga dapat banyak manfaat. Senang banget ketemu dengan rekan-rekan hari ini. Nah, karena beberapa kayaknya juga sedang ngetik untuk perkenalan, nggak apa, silakan sambil berkenalan di kolom chat, boleh loh ya. Chatnya ini boleh dipakai untuk bertanya kalau ada pertanyaan, mau berkenalan dengan rekan-rekan yang lain juga boleh, dan juga mau mengajukan tanggapan atau apapun boleh ya. Nanti saya akan dibantu menyimak ya. Oke, Mas Ilham,
Oh, semangat puasa. Dari Pekanbaru. Waduh, jauh-jauh nih ya Mas Ilham dari Pekanbaru. Senang banget nih ketemu dengan Mas Ilham dari Pekanbaru yang semangat belajar juga luar biasa gitu ya. Walaupun puasa tapi mau belajar gitu ya. Nah, ini juga ada dari Mbak Mira dari Banyuwangi. Halo, salam kenal Mbak Mira. Sore ini insya Allah masih semangat dan semoga jaringan aman. Amin, 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 amin. Moga-moga Mbak Mira juga sehat, semangat, dan juga jaringannya tetap kuat gitu ya. Sehingga nanti bisa menyimak sesi kita sampai selesai. Wah, ini juga ada nih Mbak Taryani. Ini Mbak Taryani ini saya salut karena pembelajar yang luar biasa. Kayaknya jadi online webinar tuh seminggu 2 minggu sekali tuh kita ngadakan event tapi selalu hadir gitu ya. Senang banget ketemu lagi dengan Mbak Tarani, pembelajaran juga luar biasa dari Pangkal Pinang ya. Sehat-sehat selalu Mbak Tarani dan moga-moga malam hari ini juga bisa dapat banyak manfaat dari sesinya. Nah, karena sudah banyak kenalan, kayaknya kita perlu nih kenalan dan langsung gitu ya mendapat pemaparan dari pemateri sahabat saya yang luar biasa juga yang bersedia untuk berbagi kepada rekan-rekan sore ini. Untuk itu saya mau nyapa dulu deh. Halo, selamat sore Kak Heni. Suaranya belum muncul kayaknya Kak, atau saya yang belum terdengar nih ya. Masih di mute Oke, Kak. oke. Semangat sama seperti teman-teman semua, semangat puasa, semangat belajar, pokoknya semangatlah di sore ini. Gitu. Oke. Semangat berbagi, saling berbagi ya teman-teman, dan semangat berdiskusi. Pokoknya semualah. Gitu Kak. Nge-freeze ya Kak? Halo, halo. Ya, seperti Apakah Kak Ivan, nge-freeze? nge-freeze. Boleh langsung dilanjut, Bu Heni? Oke, baik. Ini ternyata Kak Ivan nge-freeze ya, teman-teman. Baik. Selamat salam kenal untuk teman-teman semua, luar biasa ya, ini banyak sekali dari luar kota gitu. Saya lihat juga di profil dari peserta beragam ini ya profesi, ada yang guru, kemudian people development spesialis juga, manajer juga, mahasiswa ada juga, psikolog juga ada ya. Insya Allah, pokoknya kita di sini saat ini seperti yang tadi Kak Ivan sampaikan bahwa kita banyak diskusi ya. Jadi kita sama-sama merefresh lagi ilmu yang kita miliki ya dalam hal pengembangan tim khususnya di dalam konseling. Saya yakin beberapa teman-teman nih banyak yang sudah melakukan ya konseling atau people development lainnya di perusahaan masing-masing. Boleh saya tahu dong ya, ada yang sudah pernah melakukan konseling kah di perusahaan masing-masing atau di mana gitulah ya, yang penting konseling gitu. Ada yang sudah? Silakan, boleh chat ya. Saya mau tahu ada yang sering atau sudah atau tidak pernah? Belum. Oke, Mbak Rata belum ya. Atau misalnya ini tanggung jawab teman-teman semua tapi ternyata karena aduh nggak bisa gitu jadi takut untuk melakukan konseling. Mungkin ada juga yang seperti itu. Boleh boleh di chat ya. Oke, baik. Baik teman-teman ya, seperti yang kita tahu bahwa konseling itu adalah salah satu bagian dari people development ya. Kalau teman-teman tadi siapa Mbak Taryani ya, udah pernah dengar tapi belum pernah menjalani konseling. Oke. Kalau Mbak Taryani menyimak dan teman-teman lain mungkin ya yang mengikuti sesi sebelumnya di sesi Kak Ivan disampaikan bahwa banyak sekali yang namanya people development itu ya. Namun mungkin yang familiar bagi sebagian teman-teman atau sebagian yang sudah melakukan antara lain adalah coaching dan mentoring ya. Nah, untuk sesi Kak Ivan kemarin membahas tentang mentoring ya. Kali ini konseling dengan saya dan nanti saya lupa tanggalnya Kak Ivan ya untuk sesi coaching akan bersama dengan Kak Ivan lagi. Makanya harapannya nih teman-teman semua mengikuti setiap rangkaian leadership series ini ya sehingga ilmunya saling menyambung dan juga bisa dengan mudah ya untuk diimplementasikan di perusahaan teman masing-masing. Oke, baik, saya akan share screen dulu. Oke, baik teman-teman. Ini kenapa langsung begini?
Oke, kita ke sedikit sebelum kita membahas ke people ini ya, ke konselingnya ya, kita akan mencoba dulu untuk refresh nih ingatan kita masing-masing tentang apa saja nih pengembangan karyawan ya. Mungkin teman-teman, kenapa nggak bisa dipencet ya Kak Ivan? Ini saya ada kendala di dalam. Coba di close dulu. Di Nah, close terus dulu. ulang. Oke, ya. Baik, teman-teman boleh share di chat atau open mic juga ya, sepengetahuan teman-teman semua nih, apa saja nih, kebaca deh tuh ya, apa saja people development nih, selain mentoring, coaching, counseling, ada yang tahu apa saja? Silakan. Oke, sambil saya menunggu jawaban teman-teman ya, kita sedikit ini ada masalah dengan ini nih, harusnya belum muncul ya. Sudahlah, tidak apa-apa. Biar rada-rada gaptek kayaknya nih saya nih Kak Ivan. Ini harusnya belum kepencet Kak Ivan. Di backin aja nggak apa, di back aja. Ada apa? Oh ya, oke ya. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang ini ya familiar dengan kuadran ini ya. Jadi banyak perusahaan ya dalam melakukan pengembangan karyawannya itu menggunakan situational leadership. Artinya bahwa pendekatan atau pengembangan karyawan itu dilakukan ya berdasarkan situasi yang ditemui di lapangan. Kalau kita lihat di diagram ini ya, kalau kita coba petakan kemampuan dan kemauan karyawan atau tim kita, gitu ya, kita bisa membaginya ke dalam 4 situasi. Kalau situasi yang pertama adalah di mana karyawan kita memiliki kemampuan atau dalam hal ini knowledge dan skill yang rendah dan juga kemauan atau will ya, attitude-nya yang rendah. Kalau kita lihat di situasi kedua itu adalah di mana karyawan memiliki skill atau knowledge tinggi namun kemauannya rendah. Dan di situasi ketiga adalah di mana kemauannya tinggi sementara knowledge dan skill-nya rendah. Dan untuk situasi keempat adalah di mana karyawan atau tim kita berada di memiliki kemampuan atau knowledge dan skill yang tinggi dan juga kemauan atau will atau attitude yang tinggi ya. Biasanya kalau untuk situasi 4 itu adalah karyawan yang bisa dikatakan superstar atau talent ya. Kalau di level 3 nih situasi ketiga biasanya adalah karyawan yang baru masuk dan dia berasal dari fresh graduate. Oke, ini kita diskusi ya teman-teman ya. Kira-kira nih tadi udah ada bocoran sedikit ya. Kita sambil diskusi. Kira-kira untuk situasi pertama ya pendekatan apa atau pengembangan yang tepat seperti apa nih yang bisa diberikan oleh seorang leader kepada timnya. Oke, situasi pertama. Oke, dari Mas Rizky. Oke, tadi pertanyaan sebelumnya ya, yang diketahui adalah konseling, terapi, mentoring, coaching, training, project assignment. Oke, betul sekali. Nah, sekarang untuk situasi pertama nih, kira-kira apa nih? Pengembangan yang tepat seperti apa yang bisa kita berikan? Nah, ini saya boleh ya yang open kamera nih, saya mau tanya dong Kak. Mas Miftahul Fatah, boleh sharing Mas, kira-kira menurut Mas Miftahul untuk situasi pertama di mana tim kita atau karyawan kita memiliki knowledge dan skill serta kemauan yang rendah, itu kira-kira apa yang tepat pengembangannya? Saya izin menjawab ya Ibu Heni. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Ya. Untuk pengembangan karyawan juga atau tim, baiknya diadakan ini sih Bu, yang biasanya dilakukan itu adakan group discussion mengenai kondisi apa yang terjadi saat itu. Group discussion, FGD ya. Gitu ya? Ya, karena kan terkadang ada beberapa karyawan dari tim yang emang
dalam forum itu tidak mau berbicara dan perlu dipancing. Makanya ketika ada konflik yang membuat tim menjadi tersedak dalam mencapai tujuan, biasanya diadakan group discussion. Atau memang ketika dalam FGD sudah tidak bisa dilakukan, jalan yang diambil paling akhir adalah komunikasi face to face antara tim leader dengan si karyawan itu sendiri. Anggota tim itu paling itu yang bisa saya sampaikan dulu. Komunikasinya setelah FGD misalnya tidak berhasil, kemudian soalnya tadi putus-putus, komunikasi langsung antara leader dengan karyawan dengan bawahannya, subordinatnya, kira-kira seperti itu. Iya, jalan terakhir ketika FGD tidak tercapai ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Kak Ivan, tolong diingatkan saya soal waktu ya nanti. Oke, terima kasih ya Kak Miftahul ya. Tepuk tangan dong Kak Miftahul, terima kasih untuk sharingnya. Oke, bisa juga ya Kak Miftahul ya dilakukan sesi FGD ya, khususnya misalnya ketika di dalam tim itu teridentifikasi beberapa orang yang memang berada di dalam situasi pertama ini. Namun ketika misalnya bahwa hanya satu orang gitu ya, mungkin lebih tepatnya adalah langsung dilakukan directing ya. Oke, ini kenapa nggak bisa lagi? Sebentar. Kayaknya harus Kak Ivan deh yang share screen kayaknya. Oke ya, nah ini directing ya, directing artinya bahwa sebagai leader ya teman-teman perlu langsung memberikan arahan langsung nih untuk situasi pertama ya, bisa dengan melalui konseling juga ya, mentoring atau shadowing. Shadowing itu misalnya si karyawan benar-benar didampingi ya, dilihat proses pekerjaannya seperti apa, baru kemudian nanti diarahkan gitu ya, harus seperti apa. Nah, untuk situasi kedua ya, situasi kedua di mana biasanya karyawan dia merasa bahwa dia sudah merasa cukup mampu nih, punya knowledge dan skill yang tinggi. Nah, tapi dia merasa bahwa dia tidak ada keinginan untuk meningkatkan will-nya gitu ya, maka yang tepat untuk situasi di kedua ini adalah konseling dan juga coaching ya. Tentunya konseling di situasi pertama dan situasi kedua, konseling yang dilakukan berbeda. Ya, nanti kita akan bahas apa perbedaannya konseling ketika kita melakukan konseling bagi karyawan di situasi pertama dengan situasi yang kedua. Oke ya. Nah, kemudian untuk ketiga ya, dengan training mentoring, serta bagi karyawan di posisi yang keempat, yang lebih tepat dilakukan adalah delegating ya. Tadi sudah Mas siapa ya menyebutkan bahwa salah satu pengembangan adalah dengan project assignment atau job enlargement. Dan juga bisa untuk lebih memaksimalkan lagi potensinya yang dimiliki, bisa dilakukan coaching. Ya, bukan berarti bahwa misalnya berarti kalau di level 1 nggak bisa ya dikasih mentoring. Gitu. Bisa saja dalam semua situasi bisa ya, bahkan misalnya di level 4 pun ketika misalnya dia kita mau meningkatkan lagi potensi karyawan dan ternyata perlu dilakukan mentoring, bisa. Cuman pemetaan seperti ini adalah bahwa ini adalah yang lebih tepatnya lagi ketika kita melakukan pengembangan karyawan seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya. Oke, kita akan pembahasan hari ini adalah lebih fokus kepada konseling ya. Baik, ada banyak sekali teman-teman ya definisi konseling itu seperti apa ya. Saya hanya mencoba mencantumkan hanya 2 definisi ya. Yang pertama adalah konseling. Oke, sebentar. Ini kalau kondisi kayak gini kira-kira kenapa sih Kak Ivan? Sensitif ya laptopnya. Oke. Baik, definisi konseling yang pertama adalah upaya untuk membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri.
mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu menghadapi krisis yang dialami dalam kehidupannya. Itu ya. Jadi secara umum ya, konseling itu adalah upaya bagaimana kita cara membantu orang lain sehingga dia mampu mencapai ya pertumbuhan ke arah yang lebih baik khususnya ya, dan sesuai yang dia inginkan serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian kalau kita melihat konseling dari sisi organisasi, ya tujuan konseling adalah, definisi konseling adalah pemberian bantuan dan dukungan yang diberikan oleh atasan, ya, untuk membantu bawahannya mengatasi masalah pribadi yang berdampak kepada prestasi kerja. Jadi kesimpulannya, kalau konseling itu lebih kepada kita bagaimana membantu menangani masalah klien kita ya, klien atau konseli ya, atau bawahan kita untuk mengatasi masalah pribadinya. Masalah pribadi artinya lebih kepada masalah non teknis. Berbeda kalau di dalam suasana coaching ya. Kalau coaching itu kan fokusnya lebih kepada bagaimana menggali potensi ya, dan dari sisi teknis, tetapi kalau konseling lebih kepada non teknis dan lebih kepada permasalahan pribadi yang dialami oleh si klien gitu ya. Nah, mungkin kalau di dalam situasi coaching sebutannya bagi yang memberi coachingnya adalah coach dan yang diberi coachingnya adalah coachee. Kalau dalam sesi konseling yang memberi konselingnya adalah konselor sebutannya ya, sementara orang yang diberikan konselingnya adalah sebutannya kalau tidak klien dia disebut juga konseli, seperti itu ya. Baik, kalau kita lihat dari dua definisi ini kan penekanannya adalah kepada upaya membantu ya, membantu seseorang ya. Kalau bicara tentang bantuan, tentu kita tahu bahwa pada dasarnya manusia itu ya memang membutuhkan bantuan dari orang lain ya, apalagi kalau kita bicaranya adalah dari sisi konseling ya. Biasanya orang-orang yang mereka punya masalah gitu ya, mereka tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya bukan hanya karena keterbatasan kemampuannya di dalam menghadapi situasi yang dialami. Ya, selain itu juga bisa disebabkan oleh karena kurang tepatnya respon yang diberikan terhadap situasi yang dialami tersebut, gitu ya. Dan banyak juga klien ya datang pada sesi konseling itu mereka memiliki kondisi psikologis yang tidak stabil, ya. Karena kondisi psikologis yang tidak stabil itu biasanya mereka tidak mampu berpikir secara objektif. Mereka banyak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian destruktif. Nah, tugas kita nih sebagai konselor ya, bagaimana kemudian kita mampu membantu klien kita ya, konseling kita untuk kemudian dia menyadari bahwa dia memiliki masalah. Kadang-kadang mereka juga tidak sadar bahwa mereka tuh punya masalah gitu ya. Dan kemudian bagaimana mereka mampu mengatasi permasalahan tersebut untuk kemudian mereka bisa berperilaku lebih positif lagi. Itu intinya tujuan akhir dari kegiatan kita konseling itu adalah membantu perubahan perilaku ya dari klien kita, dari yang tadinya berperilaku yang negatif atau destruktif kepada perilaku yang menjadi yang lebih baik lagi, gitu ya. Teman-teman boleh ya kalau ada yang mau bertanya silakan di chat atau juga open mic boleh. Nah, ini kalau dari sisi tujuannya, kalau ada beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas untuk perubahan perilaku. Jadi penekanannya kepada perubahan perilaku ya, bukan kepada knowledge atau skill. Ya, di sini tugas konselor adalah bagaimana klien ini menyadari bahwa perilakunya itu menghambat. Ya, bahwa perilakunya itu dapat menimbulkan masalah, sehingga ia menyadari bahwa perilaku tersebut bermasalah dan dia berkeinginan atau berniat untuk merubah perilakunya tersebut. Ya,
Selain itu juga meningkatkan keterampilan di dalam menghadapi sesuatu, ya. Nah, menghadapi sesuatu itu maksudnya adalah keterampilan menghadapi masalah. Bagaimana langkah-langkah seperti apa ketika dia menghadapi masalah itu, ya apa yang harus dilakukan. Apakah kemudian dia menerima masalah tersebut, dia berdamai dengan masalah tersebut yang memang tidak bisa dirubah gitu ya. Ataukah misalnya dia melakukan langkah-langkah tertentu untuk kemudian dia bisa mengatasi permasalahan yang dihadapinya gitu ya. Selain itu juga konseling mampu membantu klien di dalam menentukan keputusan. Ya, seringkali klien itu atau konseling itu ya pada saat melakukan konseling bingung gitu ya, menentukan langkah yang tepat seperti apa nih yang harus saya lakukan di dalam permasalahan yang saya hadapi gitu ya. Itu banyak sekali dah. Tugas konselor adalah bagaimana kemudian membantu si kliennya untuk bisa benar-benar memutuskan nih dengan segala, misalnya dengan mendiskusikan segala konsekuensi positif ataupun negatif dari setiap opsi yang dipilih untuk keputusan yang pada akhirnya nanti diambil, ya. Kemudian juga dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Oke, ya. Nah, kalau ini kan kita bicara tentang tujuan konseling secara umum nih ya. Oke, teman-teman boleh share nggak sih kira-kira kalau tujuan konseling dalam kepemimpinan ya, atau dalam Mas Miftahul langsung close kamera nih, saya jadi nggak enak. Takut ditanya lagi ya Mas ya. Dalam setting organisasi nih, kira-kira apa? Oke, saya nggak akan nanya lagi kok Mas. Kira-kira apa nih? Boleh ada yang mau sharing tujuan konseling dari dalam kepemimpinan nih? Kira-kira apa nih? Kalau misalnya teman-teman bayangkan ya, mari kita renungkan teman-teman melakukan konseling, membantu timnya ya, untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah, kira-kira apa nih pengalaman yang pernah saya alami melakukan sendiri mendamaikan tim saya yang berkonflik? Top banget, betul banget Pak Mas Abdullah ya, Mas Muhammad Abdullah ya. Salah satunya adalah ketika teman-teman melakukan konseling ya di dalam organisasi adalah bisa mendamaikan tim yang berkonflik, atau juga, nah ini kaitannya dengan hubungan antar pribadi ya, gitu ya. Jadi membuat tim menjadi lebih kompak. Oke, ada lagi? Oke, kalau Kak Ivan pengalamannya menenangkan tim yang sedang stres berat karena pekerjaannya, ya. Jadi tim lebih tenang ya. Dampaknya apa nih? Ketika si tim ini sudah merasa tenang, apa dampak terhadap pekerjaannya? Harusnya kerjaannya bisa diselesaikan dan dia nggak terbebani. Oke, kerjaannya bisa pada akhirnya ya, biasanya ketika stresnya sudah menurun, pada akhirnya biasanya produktivitas kerja juga meningkat ya, gitu. Kemudian apalagi nih kira-kira nih yang banyak sekali juga terjadi nih ya. Pengalaman saya, tim sedang tidak kondusif. Nah, kalau tim tidak kondusif gimana nih? Pengalaman saya, tim sedang tidak kondusif. Jadi kalau Mas Hamzah, saat ini pengalamannya tim sedang tidak kondusif gitu ya? Atau karena sudah dilakukan konseling jadi tidak kondusif gitu? Kalau sudah dilakukan konseling tiba-tiba jadi tidak kondusif, ini bercanda ya Mas Hamzah, karena ini saya ingat pengalaman klien saya nih. Kalau saya menangkap dari Mas Hamzah itu adalah cerita bahwa punya pengalaman ya, tim sedang tidak kondusif ketika diberikan konseling pada akhirnya menjadi kondusif, kira-kira gitu ya Mas Hamzah ya. Tapi ini menarik sekali ya. Oke, saya pernah punya klien ya, jadi klien saya sudah menerapkan, perusahaannya itu sudah menerapkan 3 ini CCM ya, konseling, coaching dan mentoring gitu. Nah, saya tanya bagaimana nih proses MCC-nya gitu ya, CCM-nya gimana? Ini nggak
berjalan nggak? Ya kalau untuk mentoring lumayan sih Bu berjalan, tapi kalau yang untuk konseling nih Bu yang agak susah gitu. Kenapa emang ya gitu? Jadi ternyata setiap karyawan yang akan diminta untuk melakukan konseling, mereka tuh udah langsung stres gitu. Padahal sebetulnya kalau kita melihat definisinya, konseling itu kan membantu ya, membantu bagaimana si karyawan kita untuk kemudian hilang stresnya. Ini malah diajak konseling jadi stres. Kok bisa begitu? Iya, karena gini Bu, kita tuh ada jadwal konseling itu setiap hari Rabu gitu. Nah, setiap hari Rabu itu kita pasti manggil orang-orang yang bermasalah. Nah, itu aja tujuannya udah salah ya. Jadi akhirnya yang image yang muncul di benak karyawan adalah bahwa orang ketika dipanggil untuk melakukan konseling, mereka berarti bermasalah. Gitu. Sebetulnya memang iya bahwa yang namanya konseling adalah untuk membantu orang yang bermasalah. Ya, namun ketika kemudian membuat konotasi negatif bahwa saya bermasalah dan saya akan ditegur dan saya kalau mungkin bisa juga dikasih SP, itu kan yang kemudian menjadi gawat gitu ya. Nah itu yang terjadi seperti itu. Nah saya tanya, ini kok tim leadernya sudah dibekali belum training konseling? Karena saya yakin nih ketika konseling itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan, berarti belum tersosialisasi apa itu fungsi konseling. Mungkin juga si leadernya belum diberi bekal mengenai apa itu konseling dan ternyata memang belum gitu. Saya bilang, oke, kalau misalnya si leadernya belum diberikan keahlian atau keterampilan untuk melakukan CCM itu, ya khususnya konseling, lebih baik di stop dulu program konselingnya gitu ya, karena ya itu tadi tidak efektif karena pada akhirnya tujuan konseling adalah untuk membuat si karyawan ini takut karena hasilnya adalah ditegur dan bisa jadi dikasih SP, itu yang kemudian salah ya itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Gitu ya. Oke, dan satu lagi nih ya, bahwa salah satu manfaat di dalam konseling di organisasi itu adalah bahwa menurunnya tingkat turnover dan juga absensi. Ya. Ada mengalami teman-teman nih, coba nih timnya dilihat nih ya saat ini sambil sambil membayangkan apakah nih banyak tim teman-teman yang yang ya banyak beralasan lah ya, sakit kah, izinkah, terlambatkah gitu ya. Nah ini kalau ada yang seperti itu maka segeralah dilakukan konseling, gitu ya. Itu antara lain tujuan di dalam melakukan konseling. Baik, teman-teman boleh kalau ada yang mau tanya ya. Nah, ini kapan melakukan konseling? Selain tadi ya di yang kita bahas, kita diskusikan pada saat awal ya tentang situasi kapan karyawan kita diberikan pengembangan, ada situasi juga kapan kita melakukan konseling. Pada intinya adalah ketika konseling itu dilakukan saat ada masalah nih terhadap tim kita. Misalnya apa nih? Masalah yang terjadi di dalam tim ketika misalnya prestasi kerjanya menurun atau kemudian kelihatan nih semangat kerjanya juga menurun ya, dia juga misalnya sering terlambat, terus tidak masuk dengan berbagai macam alasan ya, atau misalnya teman-teman melihat tiba-tiba kok nih orang biasanya ceria gitu ya, datang tuh selalu menyapa kayak Kak Ivan, halo selamat. Pokoknya saya tuh kalau ketemu Kak Ivan tuh energinya tuh selalu positif gitu loh. Kak Ivan itu selalu memancarkan energi positif. Jadi orang kalau ngeliat Kak Ivan nih baru ketemu langsung ikut, yang tadinya murung tuh jadi ikut happy gitu. Nah mungkin ya yang biasa saya bisa misalnya yang tadinya kayak Kak Ivan gitu tiba-tiba sering murung, terus mungkin emosional, mudah marah gitu ya, atau terjadi perselisihan terus menerus gitu. Nah ini saat yang tepat teman-teman untuk kemudian melakukan konseling kepada timnya. Ada lagi nggak di luar ini nih, di luar yang saya sebutkan? Kira-kira apa lagi nih saat yang tepat ketika kita bisa melakukan konseling?
Udah? Oke ya. Silakan loh kalau ada yang mau menambahkan ya. Baik, nah kalau kita bicara tentang proses konseling, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Ini wajib ya, harus benar-benar kita pahami dan juga kita lakukan gitu ya. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian yang kedua adalah eksplorasi, resolusi dan terminasi gitu ya. Nah, kenapa di eksplorasi dan resolusi ini ada panah bolak-balik? Ya, artinya ya ketika kita melakukan mulai dari tahap persiapan, eksplorasi, kemudian dan seterusnya sampai terminasi, tidak selalu berjalan dengan mulus gitu ya. Kalau kita di dalam tahap eksplorasi itu kan kita menggali permasalahan karyawan kita ya. Kemudian kalau untuk di resolusi bagaimana kita kemudian membantu si tim kita ya untuk mengambil keputusan. Nah, tapi bisa saja nih ketika kita sudah berada tahap di resolusi, ternyata si klien kita tuh bingung nih, aduh jadi nggak ya gitu, berani nggak ya sampai saya ngambil keputusan itu. Artinya ketika itu terjadi, bukan kemudian kita langsung terminasi, tetapi bisa saja kemudian kita kembali lagi ke tahap yang sebelumnya, yaitu eksplorasi. Jadi kita lakukan eksplorasi lagi, baru kemudian resolusi. Kalau sudah kemudian ada keputusan yang tepat, baru dilakukan terminasi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita bahas lebih detail lagi satu persatu ya. Kalau apa sih yang dimaksud dengan tahap persiapan? Ini adalah tahap yang paling penting ya. Yang paling penting ketika kita bagaimana akan melakukan sebuah konseling dengan tim kita ya. Pertama yang perlu dipersiapkan adalah ruangannya dulu nih, ruangannya membuat nyaman nggak ya, membuat nyaman klien kita atau kita juga nih sebagai konselor di dalam melakukan konseling. Kemudian tempat duduknya deketan atau jauhan. Yang baik ya, yang ideal tempat duduk dalam kita melakukan konseling adalah duduk cukup berdekatan ya, sebaiknya juga berhadap-hadapan. Jangan kemudian duduknya jauh, kita di mana, tim kita di mana ya. Dan diusahakan posisi kursi kita sejajar dengan klien kita ya, dengan bawahan kita. Kalau kita di dalam proses konseling. Ya, karena psikologisnya kalau misalnya posisi tim kita atau klien kita posisi duduknya lebih rendah dari kita, ya, dia akan merasa inferior ya. Kitanya sebagai atasan, sebagai leader juga tetap psikologisnya juga merasa bahwa kita lebih superior lagi gitu. Tapi ketika posisi kursi kita sejajar dengan tim kita, dengan bawahan kita atau dengan klien kita, maka itu akan menimbulkan rasa bahwa kita memang setara dengan tim kita gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah menyiapkan ruangan kita ya, dan tentunya ruangan juga suasananya harus ini ya, jangan menjadi harus ada privasi gitu loh, jangan jadi tempat lalu lalang orang yang udah masuk gitu. Karena itu akan membuat suasana konseling juga jadi tidak nyaman ya, ke distrak, dan si klien juga merasa bahwa bisa kerahasiaannya pun bisa jadi tidak terjaga gitu ya. Nah, itu dari sisi ruangan. Lalu kemudian dari sisi pembukaan ya. Di dalam pembukaan, building rapport itu adalah hal yang sangat penting. Building rapport itu bagaimana kita membina hubungan yang baik ya, bagaimana kemudian menimbulkan kenyamanan dari tim kita, dari bawahan kita gitu ya, untuk kemudian dia mau melakukan konseling gitu ya. Kalau kita bicara tentang dalam sehari-hari bagaimana kita melihat orang lain ya, teman-teman tahu bagaimana kita melihat orang lain dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah melihat orang lain dari perbedaan. Yang kedua adalah melihat orang dari persamaan. Kira-kira ya kalau kita melihat orang dari perbedaan, cara pandang seperti ini tuh seperti apa? Yang akan terjadi itu seperti apa? Silakan boleh chat ya. Sebentar. Oke, nanti untuk pertanyaannya.
Oke, ini kaitannya dengan building rapport ya. Kenapa building rapport itu sangat penting? Makanya kita perlu membahas dulu nih kaitannya ketika kita berhadapan dengan orang lain tadi, bahwa kita memandang manusia itu, memandang orang lain itu dari dua hal. Yang pertama dari perbedaan, yang kedua adalah dari kesamaan. Dari perbedaan itu adalah bahwa kita melihat orang lain biasanya ya kecenderungannya adalah dari sisi kelemahannya, dari sisi kesalahannya, keburukannya, ya. Maka yang akan terjadi adalah kita akan merasa bahwa diri kita diri kita tuh lebih hebat, diri kita itu lebih penting, diri kita itu orang yang lebih spesial lah dibandingkan orang tersebut, ya. Tuh. Nah, ketika kita memandang ya kita sebut saja tim yang akan melakukan konseling atau siapapun kita sebut aja klien ya. Ketika kita memandang klien kita dari perbedaan, kira-kira raponya akan terbentuk nggak? Hubungan baiknya akan terbentuk nggak? Enggak ya, karena yang muncul ada perasaan egosentris si klien gitu. Atau bisa juga menilai perbedaan itu bukan hanya dari sisi superior aja ya, tetapi dari inferior. Misalnya nih, si kliennya atau kitanya merasa bahwa, aduh saya lebih ini nih tidak ada apa-apanya, saya lebih tidak mampu, saya lebih secara pengetahuan, secara intelektual saya lebih rendah. Sama, itu pun tidak akan terbangun rapport yang baik. Yang ada adalah dia inferior, dia kemudian menjadi resisten. Ya, dia tidak ingin terbuka kepada konselornya. Nah, itu yang harus dihindari. Tetapi ketika kita melihat orang lain atau klien kita dari sisi kesamaan, ya kesamaan itu apa sih? Misalnya bahwa kita merasa bahwa kita adalah sama-sama manusia ciptaan Tuhan, ya bahwa meskipun dia bawahan saya atasan, tetapi sebagai manusia kita sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan, gitu ya, bahwa kita sebagai manusia juga saling membutuhkan. Maka yang terjadi adalah adanya keinginan kita untuk kemudian menolong orang atau sharing dengan orang tersebut. Gitu. Coba bayangkan, teman-teman boleh sambil membayangkan kepada siapa teman-teman melihat seseorang itu secara berbeda, dan kepada siapa teman-teman melihat seseorang itu secara persamaan. Pasti feelingnya pun akan beda. Gitu ya. Nah, di dalam situasi konseling yang harus terjadi adalah adanya pandangan kita terhadap klien kita itu adalah persamaan gitu. Ketika kita sudah mampu ya memposisikan kita atau melihat orang dengan dengan pandangan seperti itu, maka rapport akan terjalin. Ciri-cirinya apa? Rapport itu terjalin dengan baik ketika ada terjadi kesesuaian ya, ketika terjadi adanya kecocokan ya. Kesesuaian itu seperti apa? Ya, kesesuaian misalnya ya, rasa nyaman lah, rasa nyaman ketika kita duduk berhadapan dengan lawan bicara kita gitu ya, merasa bahwa kayaknya asik nih gitu ya ngobrol dengan misalnya dengan konselornya meskipun atasan sendiri gitu ya. Nah, itu rapport sudah terbangun dengan baik. Dan ya sebetulnya kalau building rapport itu tidak hanya terjadi pada saat pembukaan. Artinya di dalam sesi konseling mulai dari pembukaan sampai kemudian terminasi, building rapport harus tetap terjalin. Ya, apa yang harus diperhatikan? Ya, kunci utamanya ini ada beberapa keterampilan ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut bagaimana perilaku attending itu seperti apa, antusias dan empati itu seperti apa. Tetapi tentunya ya ini akan sangat nampak dari bahasa verbal dan non-verbal kita yang kita tunjukkan. Teman-teman mungkin tahu ya bahwa 70% pesan yang kita terima itu berasal dari bahasa tubuh kita. Ya, makanya pergunakanlah bahasa tubuh yang baik. Nah, dan kemudian pada saat pembukaannya selain building rapport, kita juga perlu menyampaikan tentang konfidensial. Ya, apa sih konfidensial ya? Konfidensialitas itu adalah kerahasiaan yang bisa dibagi, gitu ya. Kita
Oke. Ada kondisi di mana dalam suasana konseling kerahasiaan itu bisa dibagi. Meskipun kita sampaikan bahwa kita dalam konseling itu kita harus menyampaikan kepada klien kita bahwa prinsip dari sebuah konseling itu adalah rahasia. Namun rahasia beda antara secret dengan konfidensial ya. Kalau konfidensial adalah rahasia yang bisa dibagi kepada siapa? Ada dua kondisi di mana kerahasiaan itu dapat terbagi. Yang pertama adalah misalnya teman-teman ini sebagai konselor, teman-teman punya mentor ya, mentor sebagai konselor atau punya supervisor konselor, teman-teman boleh berbagi kasus, misalnya bingung nih menghadapi permasalahan A gitu, permasalahan seseorang ini harus seperti apa, apakah yang langkah-langkah yang dilakukan yang saya diskusikan dengan klien itu sudah tepat atau belum. Nah, itu boleh dibagi kepada supervisor atau mentor konselor kita tanpa harus menyebutkan nama klien kita. Situasi yang kedua adalah jika kemudian si klien ada keinginan ya atau ada kecenderungan untuk melakukan HAM itu kekerasan ya merugikan diri sendiri ya, merugikan diri sendiri ataupun misalnya merugikan orang lain ya. Merugikan orang lain misalnya seperti apa? Misalnya dia ada keinginan untuk bunuh diri gitu ya. Merugikan orang lain misalnya apa? Yang ekstrim saya pernah menangani klien ya yang merugikan orang lain adalah dia memang sudah meniatkan dia ingin membunuh orang yang sudah membuat dia seperti ini. Itu ekstrimnya itu seperti itu. Dan ada lagi kasus bahwa dia kebetulan klien saya itu adalah penderita HIV ya, dia sengaja tidak menggunakan kondom saat berhubungan intim dengan pasangannya, dan pasangannya pun sebetulnya ini ya bukan pasangan tetap gitu, sengaja karena dia sakit hati sama sosok perempuan gitu ya, jadi dia sengaja tuh menyebarkan virus HIV kemana-mana gitu. Sengaja saya berhubungan badan dengan cewek siapapun yang saya mau gitu. Yang penting mereka bisa ketularan HIV. Nah kayak gitu, hal-hal kayak gitu itu yang bisa kemudian kita dibagi ya kerahasiaan tersebut. Nah kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah membangun kepercayaan dan menciptakan suasana yang nyaman dengan klien kita ya. Kalau misalnya rapor sudah terjadi, sudah terbentuk, disampaikan juga konfidensialitas ya, dan tujuan tim kita atau klien kita melakukan konseling apa gitu ya, maka yang bisa dilakukan adalah masuk ke tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya yaitu sebentar ya, itu Kak Ivan tolong saya. Nah ini bukan eksplorasi kayaknya, sebentar ya. Oke, eksplorasi. Jadi oke, ada pertanyaan dulu nggak nih sambil mengatasi permasalahan saya nih? Izin Bu. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Hardi Maulana dari dosen salah satu universitas di Kota Bandung. Oke. Ini menarik Bu ya, karena memang saya mencoba bukan mendalami juga sih, mempelajari lah secara otodidak terkait dengan konseling ini sendiri. Ada beberapa pertanyaan Bu yang mungkin tidak selalu di perusahaan ya, mungkin secara personal tadi yang misalkan kayak contoh tadi Ibu tuh yang orang HIV gitu. Nah kalau pertanyaan saya begini Bu, kan tadi maksudnya tujuan konseling itu bagaimana misalkan untuk membuat nyaman dan sebagainya begitu ya. Lalu tadi mengembangkan alternatif. Nah gini, misalkan ada beberapa case begitu Bu ya. Saya bukan konselor sih Bu, cuman selalu menjadi tempat curhatan bagi teman-teman atau di circle lah Bu ya, di circle saya begitu kira-kira. Nah banyak sekali kayak apa Bu ya, case-case yang sebenarnya di umur saya ini tuh teman saya yang seumuran begitulah, tahu itu tuh salah gitu. Contoh misalkan minum. Yeah.
Ya, meskipun itu legal secara hukum, tapi secara impact gitu ya, bisa dibantah dengan berbagai jurnal penelitian yang sudah ilmiah gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, misalkan aktivitas terkait dengan tadi yang ada klien ibu gitu ya, yang sakit hati lalu mencoba menyebarkan. Nah, yang menariknya hampir sama nih kasusnya kayak teman saya, tapi teman saya nggak HIV, cuman dia udah 8 tahun pacaran, terus dia ya intinya sakit hati, tidak jadi menikah, akhirnya dia mempermainkan perempuan dengan berhubungan dengan berbagai perempuan yang dia inginkan, terus dia tidak bagi dia menikah itu bukan menjadi goals dia seperti itu. Jadi maksudnya menjadi dua teman saya ini menjadi orang yang kehilangan arah. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Bu. Kita tahu bahwa itu salah secara logika, tetapi kita tidak bisa mengatakan secara frontal bahwa itu salah. Justru ya tadi kata Ibu ya, itu akan resistance. Tapi di sisi lain begitu ya, dalam pengalaman saya kebingungan gitu, Bu. Jadi mohon tanggapannya ya. Ketika saya menyarankan, sifatnya itu hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan begitu. Karena ya tadi dengan kondisi usia mereka, lalu juga dengan kesadaran mereka tahu bahwa itu salah secara nilai dan norma, dan saya tahu bahwa itu adalah ego mereka, ego yang tidak bisa dikontrol. Nah, tapi tetap gitu, si alternatif solusinya itu tuh belum muncul gitu untuk mengarahkan mereka. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana, Bu? Oke, baik. Ini saya boleh jawab sekarang ya, Kak Ivan? Atau silakan dijawab, nggak apa. Oke, baik. Gini ya, salah satu hal yang kita sebagai konselor perlu pahami juga ya, bahwa kita perlu memahami yang namanya tahapan perubahan perilaku. Ya, teman-teman bolehlah browsing teorinya tentang trans-theoretical, ada yang namanya trans-theoretical model. Ya, jadi kalau di dalam trans-theoretical model, tahapan perubahan perilaku itu ada 5, ada yang menyebut 5, ada yang 6 gitu ya. Jadi mulai dari awal itu adalah prakontemplasi, kemudian setelah prakontemplasi, kontemplasi, lalu kemudian sebentar saya harus sambil menggambar. Prakontemplasi, kontemplasi, kemudian preparasi ya. Setelah kemudian preparasi dia melakukan aksi. Setelah melakukan aksi adalah kemudian maintenance, dan setelah maintenance adalah bagaimana kemudian terminasi. Ya. Apakah ada kemungkinan misalnya dia sudah melakukan aksi dan kemudian dia melakukan maintenance, kemungkinan ada relapse? Ada kemungkinan relapse itu ada. Nah, terkait dengan, maaf tadi siapa lupa saya yang bertanya ya. Mas siapa? Kak? Ardi, Bu. Oke, Pak Mas Ardi ya. Oke, yang tadi Mas Ardi sampaikan ini gimana nih? Bahwa kita tahu bahwa bukan hanya berdasarkan kita, berdasarkan dari norma, mungkin juga agama, bahwa perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut tidak tepat gitu ya. Lalu harus seperti apa? Itu intinya gitu ya, Mas Ardi ya. Gitu. Betul, ya. Bu. Biasanya kalau kita nasehatin, ya pasti begitu tuh keluar kuping, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, kalau kita memahami bagaimana kemudian model teoretikal model tadi ya, bagaimana tahap perilaku seseorang, bahwa kalau pada prinsipnya gini, kalau menurut teori tersebut, orang itu di dalam perubahan perilaku akan melewati tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan, mulai dari prakontemplasi sampai kemudian dia melakukan aksi dan kemudian maintenance. Nah, situasi orang-orang yang seperti tadi pengalaman klien saya dan juga Mas Ardi, teman-temannya ya, dengan usia-usia seperti itu gitu ya, masuk kuping kiri keluar kuping kanan, berarti dia berada pada tahap prakontemplasi. Orang yang berada di tahap prakontemplasi itu adalah orang yang belum menyadari konsekuensi dari setiap perilaku yang dia lakukan. Ya, dia juga mungkin bukan tidak tahu ya, tetapi dia tidak peduli. Ya, dia tidak peduli. Kemudian bisa juga dia tahu, tetapi ya sudah, ya udahlah, terus kenapa gitu. Artinya di tahap prakontemplasi ini dia menganggap bahwa perilaku tersebut bukan perilaku yang bermasalah. Nah, lalu tugas kita sebagai konselor tuh apa gitu?
kalau kita misalnya dengan orang yang pada tahap seperti itu, ya, lalu kemudian kita memberi saran, memberi masukan, pasti yang terjadi begitu, dia nggak akan dengar, gitu. Justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan tahap klien kita yang tadinya di prakontemplasi, kemudian masuk ke dalam tahap kontemplasi, tahap perenungan. Dari yang tadinya tidak menyadari, kemudian bagaimana dia bisa mau memikirkan lah, mau menyadari bahwa perilakunya tersebut itu salah. Gitu. Kira-kira pertanyaan apa saja nih yang bisa kita berikan ya di kalau dalam situasi konseling ya. Kalau kita punya klien kita yang berada pada tahap prakontemplasi, tahap orang yang belum menyadari ini di materi nggak ada Kak Ivan. Apa ya tadi ke distraksi juga saya gara-gara pindah-pindah slide. Apa tadi teman-teman coba ingatkan saya. Nah, oke. Bertanya ya, bagaimana bertanyanya ya, bagaimana cara bertanyanya ya. Oke, contoh saja contoh. Misalnya apa sih orang Bandung ya, Sunda, sana orang Sunda. Jadi kalau bahasa Sundanya mah gini ya, akan enak tuh gini kalau kita menggunakan bahasa yang sama dengan teman kita ya. Itu tadi prinsip kesesuaian tadi. Biasanya kalau kita menggunakan bahasa yang digunakan yang sama dengan klien kita tuh mereka cenderung mau mendengar ya. Jadi bisa ditanyakan gini, apa yang harus terjadi dulu nih? Kalau bahasa Sunda, Mas Aris ya, Sunda kan ya? Jadi manehna kudu kumaha heula gitu loh kalau bahasa Sunda. Manehna kudu dari Sunda juga, Bu ya? Kenapa? Oh iya, saya Sunda. Ya, kudu kabeledog heula sugan gitu ya. Kudu dengar cadas heula sugan. Ya, gitulah pokoknya gitu kira-kira. Tapi kalau bahasa Indonesia, apa sih yang harus kejadian dulu sama kamu gitu ya? Biasanya kan kalau sama bawahan mungkin bilangnya kamu ya. Apa yang harus terjadi dulu nih sama kamu sehingga kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan itu adalah bermasalah atau bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah tidak tepat. Itu contoh pertanyaan untuk kemudian menggugah atau menggali si klien agar dia yang tadinya tidak sadar atau tidak mau sadar gitu ya, kemudian mau untuk menyadari. Tidak bisa nih kita dalam tahap orang yang prakontemplasi tersebut langsung kasih saran atau misalnya ngasih tahu kamu tuh nggak boleh tahu kayak gitu dosa, apalagi kalau udah nyangkut dosa deh, wah udah deh. Biasanya orang defensifnya tinggi gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Satu apa lagi nih? Ya kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu ya, Mas ya. Bisa dipahami ya, Mas? Ya, saya udah dapat gambaran sih. Ini lagi mempelajari teori. Oke. Ya, silakan. Ini ya, silakan atau kalau coba kalau saran saya browsing buku-buku yang bahasa Inggris ya, Mas ya. Cari aja behavior change model gitu ya. Siap, terima kasih Bu. Oke, kita lanjut ya. Boleh minta tolong Kak Ivan atau Mas Aziz untuk slide berikutnya yang eksplorasi ya kalau nggak salah. Nah ini, perhatikan bahwa eksplorasi ini adalah tahapan yang paling lama di dalam proses kita melakukan konseling ya. Karena di dalam eksplorasi ini teman-teman benar-benar menggali, kemudian berdiskusi dengan klien terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Nah, pada saat awal eksplorasi, biarkanlah si klien kita untuk berbicara tentang pikiran dan perasaannya ya, dan tindakannya di sekitar dari permasalahannya tersebut. Jangan menginterupsi. Ya, menjadilah orang yang sebagai orang yang pendengar aktif gitu. Baru ketika misalnya si klien atau bawahan kita sudah menceritakan permasalahannya ya, baru kemudian kita mencoba untuk mendefinisikan masalah yang disampaikan. Seringkali ketika misalnya kita tanya, oke, apa yang mau kamu bicarakan sekarang gitu ya, atau misalnya kita tanya kayak apa sih masalah atau yang kamu hadapi saat ini. Biasanya udah tuh banyak tuh klien yang kemudian panjang lebar bercerita ya.
kemudian menyebutkan oh iya masalah saya tuh A, B, C, D gitu ya. Nah, tugas kita ketika si klien telah menyampaikan permasalahannya, kita coba definisikan lagi dengan menggunakan bahasa kita coba fokuskan lagi. Oke, jadi dari misalnya ya, oke dari selama 20 menit nih kamu tadi ngomong ya, kalau boleh saya simpulkan kamu yang kamu hadapi adalah bla bla. Tapi ingat bahwa ketika kita mendefinisikan masalah tersebut bukan hanya kepada situasinya aja, tetapi bagaimana apa yang dia rasakan juga, kemudian apa yang dia pikirkan terhadap permasalahan tersebut. Sebagai contoh misalnya apa ya? Misalnya tim Anda gitu ya, tim teman-teman ya, dia punya masalah kenapa kemudian kinerjanya menurun gitu ya. Ternyata dia menghadapi situasi di rumah itu tidak menyenangkan. Misalnya dia single parent, kemudian dia juga harus menghidupi anaknya gitu ya, misalnya menghadapi anaknya, ibunya, adiknya, dan tiba-tiba gitu ya 1 bulan terakhir tiba-tiba ada tantenya datang yang juga dia harus membiayai hidupnya karena permasalahan tersebut akhirnya membuat dia stres gitu ya, misalnya menceritakan tersebut. Nah, ketika mendefinisikan masalah ya kita sebagai konselor oke ya kalau kita mencoba untuk terkait dengan perasaannya misalnya kita sampaikan dari yang kamu sampaikan kamu merasa bahwa kamu merasa lelah ya mengingat bahwa nah itu ya situasi bla bla bla. Jadi bukan ingat bahwa penting bukan hanya sekedar situasinya tetapi juga perasaan dia dan juga pikirannya dia gitu. Nah, setelah itu baru kemudian kita belum ke sini. Setelah kita mendefinisikan masalah baru kemudian di dalam tahap eksplorasi ini kita menggali berbagai alternatif solusi dari setiap permasalahan. Misalnya ada ketika sudah diskusikan ada 5 masalah yang muncul. Oke, diskusikan di mana dulu nih yang akan kita selesaikan. Misalnya 1 sampai 3 gitu. Kita diskusikan alternatif solusi yang mana, baru ketika misalnya kita sudah mengembangkan alternatif solusi ya, kita bisa membantu klien untuk memutuskan solusi mana yang terbaik. Nah, tadi kalau di tahapan yang grafik yang gambar itu ya, ada panah bolak-balik itu tadi yang sempat saya singgung juga bahwa belum tentu nih ketika kita sudah menggali dia ragu lagi nih. Itu aduh kayaknya nggak tahu deh saya ragu-ragu gitu. Nah biasanya ketika sudah pada tahap gitu ya boleh lanjut eksplorasi. Nah itu pada saat resolusi ini kan sudah pada tujuan fokus pada solusinya ya yang akan dicapai gitu ya. Nah misalnya dia aduh kayaknya saya ragu-ragu deh saya nggak ini deh nggak berani untuk ambil keputusan itu misalnya. Nah biasanya itu ada masalah yang belum dijelaskan atau belum disampaikan oleh si klien kita. Oleh karena itu kita mau nggak mau mundur lagi ke tahap sebelumnya yaitu ke tahap eksplorasi. Digali lagi nih gitu. Digali lagi kenapa apa yang membuat kemudian dia ragu-ragu gitu ya. Kemudian apa yang menghambat dia untuk mengambil keputusan gitu. Lanjut Kak. Ya. Oke, mangga dihapunten. Oke, nah ini terminasi punten kunaon teteh. Ya, ini terminasi itu adalah di ini ya rangkaian terakhir ya. Nah, di terminasi ini kita meringkas apa yang sudah dibahas selama sesi konseling ya. Baik itu terkait dengan permasalahannya maupun terkait dengan rencana yang akan keputusan yang akan dibuat. Ya bisa jadi pada saat terminasi ini tidak ada rencana apapun nih untuk ini ya untuk melakukan sesuatu. Mungkin si klien gitu ya karena sudah merasa oh ya dapat nih solusinya gitu ya. Mungkin saya ya sudah deh saya terima saja deh kondisi seperti ini misalnya ya sudah deh saya terima aja kondisi saya diduakan oleh suami saya misalnya gitu ya.
apa namanya, ya sudah, akhirnya artinya dia berdamai dengan kondisi bahwa dia misalnya diduakan oleh suaminya. Bukan saya ya, jangan dong. Jangan begini nanti jadi dua. Begitu, itu contohnya teman-teman. Gitu. Dan kemudian di terminasi ini juga ada kemungkinan untuk melakukan rujukan. Rujukan dalam arti gini, kita sebagai konselor ya, kita harus memahami keterbatasan yang kita miliki. Seandainya teman-teman merasa bahwa, aduh saya tidak kurang mampu lagi nih membantu mencarikan solusi untuk klien kita, maka kita perlu untuk merujuk kepada orang yang lebih profesional. Entah itu misalnya konselor yang lebih profesional kah, ataukah bisa juga dirujuk ke psikolog kalau memang dia misalnya mengalami kecemasan atau depresi seperti itu ya. Gitu. Dan kemudian di dalam terminasi ini juga kita mendiskusikan rencana untuk konseling berikutnya nih. Oke, ya kita sudah sampai tahap ini ya. Oke, kita akan apa namanya, misalnya kita lihat nih dalam seminggu ke depan, kira-kira kamu mau nggak nih melakukan apa yang sudah kita diskusikan tadi, oke ya. Jadi untuk minggu depan kita akan ketemu lagi ya pada jam segini misalnya, gitu ya. Jadi di sesi terminasi ini sudah ditentukan nih kita akan konseling tuh pada hari apa dan jam berapa, seperti itu ya. Oke, nah Kak Ivan berapa menit lagi, Kak? 15 menit lagi ya, masih bisa. 5 menit? 15 menit. Oh, 15. Oke, baik. Oke, nanti kita ini ya, secara singkat bahwa di dalam melakukan konseling ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dari mulai pembukaan, kemudian setelah melakukan pembukaan, setelah kita membina rapport, kemudian kita melakukan eksplorasi. Di dalam eksplorasi itu yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan, kemudian bagaimana menggali bukan hanya dari situasi permasalahannya aja, tetapi bagaimana kemudian kita mengenali emosi yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh klien kita, gitu ya. Karena ketika kita mampu mengidentifikasi ketiga hal tersebut, bukan hanya dari permasalahannya aja. Biasanya nih kadang-kadang kan kalau dalam konseling itu kita benar-benar mencari akar masalahnya ya, benar-benar digali sampai ke akar-akarnya. Bisa saja yang dia sampaikan misalnya oh iya nih misalnya saya punya masalah dengan dengan rekan kerja saya gitu, karena misalnya nggak tahu nih nggak akur aja gitu, kayaknya kalau bawaannya ketemu emosi terus nih dia sama saya gitu, atau misalnya nggak tahu nih kenapa kok saya belakangan prestasi kerja menurun gitu ya. Nah, kita harus benar-benar menggali ke bawah ke akar-akarnya, bahkan nih bisa saja ternyata sumber permasalahannya itu bukan tadi yang disampaikan. Itu bukan hanya yang nampak. Kalau kita bicara fenomena gunung es ya, perilaku yang nampak itu kan yang nampak itu hanya yang di atasnya aja. Perilaku yang benar-benar ternyata kita mampu lihat gitu ya. Tapi tugas kita sebagai konselor adalah ya tadi mencari akarnya, mencari di bawah ya sumber permasalahannya itu apa. Gitu. Bisa jadi bukan semata-mata bahwa dia nggak tahu kenapa aja nih bisa bermusuh, nggak klik dengan temannya, atau kinerjanya menurun karena misalnya timnya memang tidak satu energi gitu ya. Tapi ketika setelah ditelusuri ternyata misalnya bisa saja dia ada rasa self esteem yang begitu rendah, dan mungkin juga kemampuan dia di dalam berkomunikasi juga kurang gitu ya, sehingga dampaknya adalah kepada tadi hubungan dengan timnya yang juga kemudian berdampak kepada kinerjanya begitu ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, begitu. Lalu kemudian tadi setelah eksplorasi baru kemudian resolusi. Resolusi itu adalah bagaimana kemudian si klien memutuskan apa yang akan dilakukan ya, tindakan apa yang akan dilakukan untuk perbaikan atau untuk mengatasi soal masalah yang dihadapinya. Baru kemudian di terminasi ini mendiskusikan untuk jika memang masih ada konseling berikutnya, ya berarti lakukan konseling berikutnya. Gitu. Oke,
Nah, dalam melakukan konseling ada beberapa keterampilan dasar yang harus kita kuasai. Ini wajib ya, teman-teman ya. Wajib sekali karena tanpa keterampilan dasar konseling yang baik, maka konseling tidak akan bisa berjalan. Ya, oke, boleh lanjut Kak, kita bahas cepat ya satu-satu. Oke, ada yang namanya perilaku attending. Perilaku attending itu apa? Perilaku attending itu adalah perilaku bagaimana kita menghampiri klien, bagaimana kita membuka diri terhadap klien kita. Nah, perilaku attending biasanya itu mencakup yang namanya kita bahasa verbal dan non verbal yang kita tampilkan ya, yang kita tampilkan kepada lawan bicara kita. Bagaimana nih, misalnya kita selalu menjaga kontak mata dengan klien kita, bahasa tubuh yang baik, yang tubuh kita condong kepada klien kita, terus bagaimana kita juga mampu menggunakan bahasa lisan yang tepat, yang tidak judgement, yang tidak menyalahkan, tidak menyudutkan, ya, dan juga kemampuan kita di dalam mendengarkan. Ya, mendengarkan aktif ya. Nah, ketika perilaku attending itu sudah muncul, sudah kita tampakkan ya, kita tampilkan, maka yang terjadi adalah si kliennya akan merasa harga dirinya, dia akan merasa berharga, akan meningkatkan harga dirinya dia. Dan juga tentunya pasti akan membuat dia merasa nyaman. Nah, kalau misalnya dia sudah merasa nyaman, harga dirinya juga sudah dia mampu meningkat gitu ya, maka yang akan sangat mudah bagi klien itu untuk kemudian dia menceritakan masalah. Karena banyak sekali loh klien ya, apalagi kalau konteksnya adalah teman-teman sebagai seorang leader yang harus melakukan konseling kepada bawahan, banyak bawahan yang tidak terbuka nih kepada kliennya, kepada konselornya, kepada atasannya, karena khawatir, berbagai macam rasa khawatir, entah khawatir takut berpengaruh terhadap penilaian kerja ya, atau khawatir misalnya atasannya ya, leadernya kemudian judgement ke dia, memandang rendah gitu ya, itu banyak terjadi. Nah, itu yang ketika kita memutuskan sebagai konselor, maka ya selain keterampilan ini yang harus dikuasai, ya kita juga harus mulai melatih diri untuk kita baik 6 menit lagi ya, untuk bersikap netral ya. Baik, selain itu lanjut boleh. Nah, selain perilaku attending juga ada yang namanya empati ya. Artinya teman-teman bisa bukan hanya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Berbeda ya antara empati dengan simpati. Yang kita tunjukkan adalah empati, karena kalau kita bicara terkait dengan empati, bukan hanya kita mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, tetapi juga kita memiliki upaya untuk bagaimana nih, apa yang harus kita lakukan untuk bisa kemudian membantu klien kita gitu. Nah, empati harus dilakukan bersamaan dengan attending gitu ya, karena tanpa attending maka empati tidak akan terbangun gitu ya. Baik, lanjut. Nah, kemudian teknik bertanya. Bertanya ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nanti teman-teman akan dapat materinya ya kalau sudah memberikan feedback. Ini bisa dibaca di materi yang akan diberikan, tetapi pada intinya ada pertanyaan itu ada dua, ada open question dan ada closed question. Kalau teman-teman sebagai konselor ingin menggali informasi yang lebih dalam gitu ya, atau misalnya mengharapkan banyak pernyataan baru yang muncul dari klien kita atau bawahan kita, maka gunakanlah pertanyaan terbuka. Biasanya kalau pertanyaan terbuka itu diawali dengan apa, bagaimana gitu, adakah gitu ya. Artinya bahwa pertanyaan terbuka itu menuntut jawaban yang jawabannya itu lebih dari satu kata. Tetapi kalau misalnya pertanyaan tertutup itu adalah lanjut boleh Mas. Pertanyaan tertutup itu adalah merupakan jawaban yang biasanya dijawab hanya dengan ya atau tidak, atau yang bersifat faktual. Nah, tujuannya apa? Tujuannya lebih kepada untuk mengumpulkan informasi ya, dan memperjelas, atau misalnya karyawan yang banyak bicara bertele-tele, kita bisa mengajukan pertanyaan tertutup untuk kemudian bisa menghentikan ucapannya, bukan memotong ya, berbeda ya.
Oke, silakan dilanjutkan. Nah, ini mendengarkan aktif juga ini penting sekali ya. Artinya kalau yang listening dengan hearing itu berbeda ya. Kalau kita listening artinya bahwa ketika kita mendengarkan itu melibatkan bukan hanya pendengaran kita saja, tetapi kita juga melibatkan bahasa tubuh kita, bagaimana respon tubuh kita ya. Misalnya dengan ketika tangan kita mungkin misalnya dia menceritakan kesedihan, boleh kita menyentuh gitu ya, atau kemudian juga tangan kita juga bukan tidak bersikap apa nih begini nih, apa tuh menekuk ya, apa sih namanya, bersikap apa tuh bahasa Indonesianya gitu ya. Nah ini kan kalau kayak gini kan kecenderungan kita tuh kayak menutup diri ya, kita tidak membuka diri. Artinya benar-benar teman-teman tuh harus mempelajari bahasa verbal dan non verbal yang efektif itu seperti apa. Nah, kemudian juga kita mendengarkan dengan mata kita, masih yang ya udah oke. Mendengarkan dengan mata kita tuh artinya kita mengobservasi apa saja perilaku yang ditunjukkan oleh klien kita ya pada saat dia misalnya, oh iya saya sedih. Bahasa nonverbalnya benar nggak sedih. Jadi kita jangan cuman percaya dengan apa yang diucapkan ya, karena belum tentu nih apa yang diucapkan itu sesuai dengan bahasa tubuhnya. Atau meskipun dia misalnya tidak mengucapkan sedih, dia tidak mengucapkan marah, tetapi kalau kita mampu menggunakan panca indera kita gitu ya, bagaimana kita mampu mengamati, kita bisa menyimpulkan, oh iya dia ini sedih banget nih, oh iya ini dia kayaknya depresi nih, oh dia kayaknya terluka banget nih, ini dia kayak stres banget nih. Nah, hal-hal tersebut nanti yang akan kemudian kita klarifikasi ke klien kita ya. Oke, lanjut Kak. Nah, ini ada beberapa level ya di dalam mendengarkan ya. Ada kalau oke, gini. Saya mau nanya nih sama teman-teman ya, biar teman-teman bisa membedakan nih 1 sampai 5. Pernah nggak ya teman-teman berada dalam situasi misalnya punya masalah yang berat gitu ya, lalu kemudian teman-teman curhat kepada teman kah, apa keluarga kah gitu ya, dan menceritakan semua keluh kesah ya, semua permasalahan, semua rasa, semua sakit hati misalnya atau apapun. Lalu kemudian ketika teman-teman sudah selesai menceritakan permasalahan tersebut ya, teman-teman tuh merasa lega gitu, merasa lega karena merasa sudah didengarkan oleh lawan bicara kita. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Oke, boleh jawab, ada dan tiada, ada nggak? Kalau nggak ada, kasihan dong. Apa bukan tipe yang suka curcol? Ada Bu, oke. Ada ya. Nah, kalau teman-teman misalnya pernah mengalami seperti itu, udah selesai cerita, kayaknya plong gitu loh, kayak aduh serem banget didengerin. Artinya lawan bisa jadi ini lawan bicara kita, dia benar-benar sudah menggunakan level 5 ini, active listening ini gitu. Tetapi saya lebih banyak mengalami ya ketika saya bercerita gitu ya. Oke, ketika saya bercerita itu paling tinggi itu di level 4, tapi banyak yang lawan bicara saya itu kalau nggak di level 2 ya level 3. Misalnya apa? Pura-pura mendengarkan, oh iya, tapi pikiran kemana-mana. Ketika saya tanya, jadi harus gimana ya? Dia nggak jawab. Kenapa? Tadi ngomong apa ya? Nah itu, pura-pura mendengarkan tuh kayak gitu. Gitu. Nah, terus misalnya, nah kalau yang ignoring ya itulah misalnya kita ngomong apa nanti karena sibuk dengan handphonenya dia asik sendiri. Nah gitu, itulah 1 sampai 4 itu yang harus dihindari. Kita harus belajar untuk mulai mendengarkan aktif ya. Kita tidak boleh tuh jauhkan handphone dari kita ya. Jaga kontak mata seperti itu. Hal seperti itu. Oke, lanjut Kak Ivan. Mas Ajis ya. Nah, ini keterampilan berikutnya adalah refleksi ya. Bagaimana kemudian kita mampu mengekspresikan kembali perasaan, pikiran dan sikap yang dialami oleh klien kita. Ada beberapa jenis ya. Ada di sini contoh kalimat, contoh pertanyaan yang bisa kita berikan ya terkait dengan refleksi perasaan, baik pengalaman dan pikiran. Jadi tiga-tiganya ya teman-teman ya, gitu ya.
Oke, misalnya ada orang nih tanpa dia harus menyebutkan bahwa saya marah, tapi ketika bahasa intonasinya tinggi, kemudian bahasa nonverbal yang ditunjukkan juga, misalnya mukanya merah gitu ya. Oke, kamu kayaknya benar-benar marah ya. Nah, contoh kayak gitu. Oke, lanjut. Kita persingkat aja ya. Nah, ini eksplorasi penting sekali untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien ya. Kenapa? Karena kenapa penting digali? Karena banyak klien yang banyak menyimpan rahasia batin, banyak yang menutup diri dan dia tidak mampu mengemukakan pendapatnya gitu dengan terus terang. Misalnya nih eksplorasi perasaan itu misalnya ada klien nggak tahu deh Bu, saya bingung gitu ya. Saya bingung. Kadang-kadang banyak nih klien yang datang ya, aduh saya nggak tahu nih bingung harus mulai dari mana. Itu banyak banget yang bicara gitu. Nah, ketika misalnya dia mengatakan itu salah satu ya bagaimana kita mengeksplorasi perasaan. Oke, bisa kamu jelasin nggak apa sih perasaan bingung yang dimaksud itu seperti apa? Contohnya seperti itu. Oke, lanjut Kak. Oh ini, nah ini sebetulnya bahan diskusi aja sih teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini hasil dari salah satu survei, saya lupa mencantumkan sumbernya ya. Jadi ternyata bukan hanya di kita aja nih di Indonesia ya, bahkan di negara maju pun yang memang mereka sudah menerapkan konseling dari dulu pun banyak yang kemudian leader atau manajernya menghindari untuk melakukan konseling. Nah, ini dari hasil survei yang dilakukan ternyata banyak yang merasa bahwa aduh udah nggak punya waktu nih untuk melakukan konseling gitu ya. Dan misalnya banyak juga yang merasa bahwa skill-nya ya, knowledge-nya untuk kemudian menjalankan sesi konseling itu dia merasa nggak mampu gitu. Atau juga ada yang mengatakan bahwa bukan tugas dan tanggung jawab saya nih gitu. Ya, baik. Kira-kira nih teman-teman sendiri ya, saat ini gitu, meskipun sebagai leader memiliki tanggung jawab untuk melakukan konseling, kira-kira apa saja nih yang menjadikan alasan kemudian teman-teman tidak melakukan konseling di tempat kerja masing-masing? Silakan, boleh sharing ya. Oke, ya. Sudah, silakan boleh sambil dijawab dan sudah selesai juga materinya. Dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya teman-teman. Boleh saya tunggu jawaban teman-teman loh. Apa kira-kira yang menghambat teman-teman ya kalau memang itu adalah menjadi tugas dan kewajiban teman-teman sebagai seorang leader untuk melakukan konseling, kemudian tidak melakukan itu. Silakan. Boleh, silakan rekan-rekan ketik di kolom chat atau mau sharing langsung boleh gitu ya. Kalau apa tidak sih yang menghambat rekan-rekan saat ini yang dirasakan? Ya. Berarti pada melakukan semua luar biasa. Tepuk tangan lagi. Senang saya. Oke. Mungkin sembari menunggu ada rekan-rekan mungkin yang mau sharing gitu ya. Tadi ada beberapa rekan-rekan yang bertanya ya. Saya sudah mencatat gitu ya, termasuk ini Mas Abdullah. Dari tadi sudah mau tanya ini kayaknya udah nggak sabar nih. Silakan Mas Abdullah disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Heni dan Pak Ivan. Senang sekali di Ramadan kali ini. Ngabuburitnya isinya daging nih. Jadi kita membahas mengenai CCM untuk menjadi leadership atau leader yang baik ya. Itu terima kasih sekali. Saya juga ingin salam kepada teman-teman semua dari berbagai macam wilayah. Saya hanya ingin sedikit bertanya saja Bu. Sekarang ini kan kita di era pandemi ya. Apakah memungkinkan kita menggunakan teknologi sebagai cara untuk melakukan konseling? Itu yang pertama, karena dengan berbagai macam alasan, we have problem seperti pembatasan, kemudian juga masih ada COVID, kemudian juga mungkin orang masih ada rasa khawatir untuk bertemu dengan seorang ahli yang di bidang konseling tadi, atau kita sebutnya konselor ya Bu ya tadi ya. Nah bagaimana nih, apakah bisa, karena kan tadi salah satu yang dibutuhkan ketika kita melakukan konseling adalah tempat yang tanda kutip bisa menyenangkan dan nyaman ya untuk seorang yang ingin cerita gitu. Kemudian yang kedua juga saya ingin bertanya juga, karena saya hanya ngutip sebagian aja, baca-baca dikit doang dari internet gitu ya Bu ya. Itu kan konseling kalau menurut Laura Kavana ya dalam buku Essential of Understanding Psychology itu kan
sebetulnya konseling atau adalah relationship ya, hubungan antara trainer ya kan atau orang yang ahli yang bisa membantu kemudian kepada person yang seeking. Nah, dia seeking mencari sebuah solusi gitu ya Bu ya. Terkadang dalam praktik di lapangan itu sangat sulit sekali untuk membuat orang itu tadi ya katakanlah bercerita, atau minimal kalau kita rutin menggunakan konseling ini, bagaimana sih caranya supaya mereka itu mau gitu. Mereka itu dengan sukarela tidak menyembunyikan ya, karena kan manusia punya kepribadian juga. Kadang ada yang menggunakan topeng ya, dia punya beberapa kepribadian. Ketika dengan orang yang setara dia misalnya ada sisi yang ditunjukkan, kemudian ketika dengan leadernya atau pemimpinnya dia cenderung menutupi gitu ya, masking ya gitu ya. Jadi bagaimana ya cara untuk membuat orang ini sadar bahwa dia itu butuh dikonseling gitu loh. Karena tidak semua orang itu memahami bahwa sepertinya nggak perlu saya konseling. Saya tidak perlu menceritakan hal ini kepada orang lain atau pimpinan saya. Dari saya itu sama satu lagi nih Bu ya, ini kan konseling itu menurut saya ya pribadi itu kan wajib dimiliki oleh setiap orang, karena setiap orang bisa menjadi pemimpin di masa depan gitu. Paling tidak dia harus mempersiapkan juga ya. Nah, sebetulnya karakteristiknya yang harus dibangun untuk menjadi konselor yang efektif itu seperti apa ya Bu? Gitu mohon arahannya. Terima kasih Pak Ivan dan Ibu Heni. Masih di mute sepertinya Kak Heninya. Ini pertanyaan yang sebetulnya bagian dari rangkaian training konselor ya Kak Ivan ya. Ini semua tuh dibahas di dalam training. Ini karena waktu singkat, makanya yang dibahas hanya permukaan saja. Tetapi boleh ya dijawab juga secara singkat. Yang pertama, bagaimana apakah dalam melakukan konseling kita bisa memanfaatkan teknologi? Bisa banget. Bahkan saya selama COVID pun saya banyak melakukan konseling itu via Zoom. Tapi saya menghindari konseling melalui chat ya, melalui aplikasi chat atau telepon gitu. Karena bagi saya pribadi ya, sangat penting ketika saya melihat reaksi bahasa nonverbal dari klien saya. Sebagian orang mungkin ya sudah nggak apa-apa, bisa, boleh, bukan berarti tidak boleh ya melalui chat gitu atau melalui telepon. Namun kurang maksimal jika kita tidak melihat bahasa nonverbal yang ditunjukkan oleh klien kita gitu. Nah, tentunya juga kita benar sebagai konselor pun kalau kita bicara yang wajib ya, apa yang harus kita punya sebagai konselor gitu ya, bukan hanya keterampilan, tetapi etikanya tuh harus seperti apa, itu banyak sekali gitu ya. Kalau dari sisi keterampilan, kita sebagai konselor wajib sekali kita memahami yang namanya keterampilan dasar komunikasi verbal, non-verbal. Karena banyak sekali nih yang tadi ya, kalau kita bicara klien tuh nggak sadar bahwa dia tuh bermasalah. Misalnya sebutlah kata konselor. Klien sendiri tidak menyadari bahwa dia tuh amarahnya tuh sudah misalnya levelnya tuh level, kalau kita 1 sampai 10 levelnya tuh udah di 9 gitu. Tetapi kita bisa menduga gitu ya bahwa kemarahannya di level 9 dari mana? Dari bagaimana cara intonasi dia mengungkapkan kemarahannya, dari bahasa tubuhnya, dari ekspresi mukanya, kayak gitu. Makanya wajib sekali itu ya, kita mempelajari bahasa tubuh ya. Selain itu juga wajib bagi kita untuk mempelajari juga karakteristik orang ya, kepribadian orang tuh seperti apa. Banyak teman-teman sekarang enak banget lah kita apa-apa bisa googling ya gitu. Karena kan gini ya, kepribadian seseorang itu menentukan bagaimana orang tersebut merespon pertama. Bukan hanya sekedar merespon, bagaimana kemudian seseorang itu cara melakukan pengambilan keputusannya. Orang yang introvert akan berbeda dengan yang ekstrovert. Itu kalau kita bicara introvert, ekstrovert. Kalau kita bisa bicara soal DISC, orang yang dominan gitu ya akan berbeda nih perilakunya dengan orang yang misalnya steadiness gitu. Jadi banyak sekali teori-teori kepribadian gitu ya. Tapi sebetulnya mirip-mirip ya, tapi minimal salah satu saja teman-teman menguasai, memahami
karakteristik orang-orang itu seperti apa gitu. Lalu kemudian, nah tadi bicara soal bahwa definisi salah satu siapa tadi Laura sesuatu gitu ya, yang menyatakan Laura Kavana, Bu. Oke, bahwa yang namanya konseling itu adalah suatu hubungan, ya, hubungan antara konselor dan klien. Ya, hampir semua ahli, ya, hampir semua ahli yang di bidang psikologi, di bidang konseling mengatakan bahwa konseling itu adalah sebuah hubungan, ya, relationship. Memang betul, ya. Hubungan yang seperti apa? Pertanyaan kan gitu ya. Hubungan yang saling membantu, hubungan bantuan dari seorang konselor terhadap klien. Jadi konselor dengan klien atau konseli ya, bukan trainer. Kalau kita bicara konseling, pihak yang terlibat adalah konselor dan klien. Gitu. Hubungan yang kemudian hubungan saling menguntungkan lah ya, menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Dan yang pastinya ya intinya adalah bagaimana kemudian si konselor ini pada intinya membantu si klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, terkait dengan yang sulit cerita tadi, ada beberapa kemungkinan seseorang kemudian sulit menceritakan kepada konselornya atau kepada orang lain. Yang pertama adalah bisa jadi kalau kita bicara dalam situasi konseling, bisa jadi pada saat kita melakukan pertama kali bertemu ya, pada saat persiapan, building raponya tidak terjadi, trust buildingnya tidak terjadi, itu sehingga kalau building rapport tidak terjadi, yang terjadi adalah si klien resisten, dia tidak ingin menceritakan permasalahannya. Gitu. Bisa jadi karena dia ketika menceritakan masalahnya, kemudian yang dia khawatirkan adalah kemudian si konselornya akan tadi judgement lah, gitu, menyalahkan lah, kemudian ya malu lah ketika menceritakan aibnya ketahuan gitu. Makanya kenapa kalau ini terkait dengan building rapport, makanya benar-benar buat klien kita tuh benar-benar merasa nyaman dulu dengan kita. Kalau si klien kita belum nyaman, ya percuma gitu, konseling pun tidak akan maksimal gitu, ya. Kemudian apalagi yang belum terjawab pertanyaan Pak Mas Abdullah? Kira-kira. Sudah. Mungkin dua pertanyaan ini dari Pak Tajud dan cukup. Terima kasih. Nah, kira-kira gitu ya, Mas Abdullah ya, mudah-mudahan terjawab. Kenapa, Kak Ivan? Oke, Bu, noted on that. Ada dari Pak Tarjo dan Mbak Ratna, ini singkat aja, Mbak, karena waktu kita sudah makin sempit gitu ya. Boleh dibacain nggak, Kak? Apa itu? Ya, sedang lihat. Oke, mau tanya Bu, cara tepat untuk menegur seorang pemimpin atau dalam kondisi masalah yang ada itu seperti apa ya? Mungkin dalam konseling cara menegurnya kali. Kalau misalkan ada pesan-pesan. Pertanyaan berikutnya. Kalau berikutnya dari Mbak Ratna, secara pribadi merasa penting konseling di organisasi tapi belum ready nih secara skill dan pengalaman, tapi dibutuhkan sama timnya. Nah, apa yang Mbak Ratna ini perlu lakukan sehingga step-stepnya apa? Sehingga bisa menyediakan sesi konseling itu untuk timnya yang dirasanya kayaknya dibutuhkan banget saat ini. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang mudah dulu ya. Yang dibutuhkan yang pasti training dulu sih, Mbak. Training untuk konselornya. Karena kalau kita belum punya keahlian, bukannya promosi ya, promosi juga boleh sih. Karena kalau kita tidak punya keahlian, bukan hanya di dalam melakukan proses konselingnya, tetapi bagaimana misalnya kemudian merencanakan program ya, kemudian untuk program pengembangan ya, terus khususnya konseling ya akan sulit gitu. Artinya kalaupun misalnya tidak training, banyaklah belajar tentang konseling, dan bukan hanya belajar tetapi praktek untuk melakukan konseling. Karena percuma ya teman-teman, kalau sebagai konselor kalau kita hanya belajar tanpa melakukan praktek itu sulit. Biasanya sangat sulit gitu ya. Jadi sama aja kayak kita belajar bahasa, kalau nggak praktek ya nggak akan bisa bahasanya. Begitu juga dalam kita melakukan konseling, karena kita bicara soal skill ya gitu. Nah, kemudian cara menegur, mungkin perlu diingat bahwa kalau yang namanya konseling itu beda, bukan
ada syarat-syarat ya di mana kita atau hal-hal atau kode etik yang tidak boleh dilanggar di dalam melakukan konseling. Yang pertama adalah konseling bukan interogasi. Pertama itu ya harus kita tahu prinsip tersebut. Jadi pada saat konseling kita jangan sampai mengajukan pertanyaan tuh kayak menginterogasi. Itu kalau jika sudah terjadi itu namanya bukan konseling. Yang kedua juga konseling bukan menghakimi. Ya, bukan menghakimi bahwa kamu salah, bahwa kamu dan ya pokoknya menyebutkanlah perilaku kesalahannya seperti apa. Konseling juga bukan memberikan teguran gitu. Jadi kalau ditanya cara menegur yang baik, bukan berarti yang dilakukan tidak di dalam kondisi sedang melakukan konseling gitu ya. Jadi ketika kita menempatkan diri sebagai konselor dan kita tahu bahwa misalnya perilakunya salah nih, terus gimana cara menegurnya? Tapi kita mau menegurnya itu dalam suasana konseling gitu ya. Mungkin bukan cara menegurnya, tetapi bagaimana cara menyadarkan bahwa perilaku bawahan ini mereka tuh salah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menggali tadi, dieksplorasi tadi. Kalau yang bicara lagi tentang tadi yang saya sampaikan tentang prakontemplasi gitu, bagaimana cara dia menyadari bahwa perbuatannya salah. Misalnya apa sih yang harus terjadi dulu nih biar kamu tahu bahwa kamu tuh salah loh, gitu. Ya. Tapi ingat ya, kalau dalam konseling nadanya nggak seperti itu. Itu udah judgement gitu. Jadi nada kita bicara pun harus tepat. Oke, ini satu lagi ya mungkin bukan bocoran, hal yang harus dilakukan oleh teman-teman sebagai leader ketika akan melakukan konseling pada saat di awal mungkin perlu disampaikan bahwa ya misalnya sebut saja Mawar gitu ya. Oke, Mawar misalnya dipanggil nih. Oke, Mawar, saya saat ini memanggil kamu ya. Konteksnya itu bukan saya sebagai atasan ya, saya bukan sebagai atasan dan kamu sebagai bawahan. Kita simpan dulu lah posisi kita jangan pikirkan dulu nih posisi saya sebagai atasan kamu atau kamu sebagai bawahan. Saat ini peran saya adalah sebagai konselor ya, yang akan membantu kamu bagaimana kamu misalnya punya masalah, kita cari solusi bersama gitu ya. Karena peran saya di sini sebagai konselor dan bukan atasan, kamu bebas menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan. Dalam sesi konseling ini ya tidak akan selama sesi konseling ini misalnya tidak akan mempengaruhi penilaian kinerja kamu gitu ya. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh perlu disampaikan dan tentunya juga dengan nadanya yang berempati gimana sih yang membuat orang nyaman dan tidak merasa disalahkan gitu. Oke, misalnya silakan kamu dalam sesi ini kamu boleh menceritakan berbagai macam yang kamu rasakan, permasalahan kamu gitu. Silakan bebas. Dan kamu jangan khawatir, saya akan menceritakan permasalahan kamu ke teman-teman kamu atau ke orang lain. Gitu ya. Nah, itu ketika misalnya kita mampu mengatakan seperti itu, biasanya si bawahan kita juga mau kok cerita ya. Tapi yang penting kita mengingatkan bahwa saat itu peran kita bukan sebagai atasan dia, tetapi sebagai konselor dia. Begitu ya. Dan tetap harus dijaga intonasinya. Intonasi pada saat teman-teman berperan sebagai atasan tentunya tegas gitu ya. Tapi ketika teman-teman memakai baju konselor ya intonasinya harus lembut gitu ya. Suaranya harus menenangkan. Seperti itu. Kira-kira ya, Mbak. Sudah terjawab dua-duanya? Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih Kak. Ini ada lagi 2 pertanyaan Kak, tapi mengingatkan bagi rekan-rekan tadi ada yang misalkan formnya mana, linknya mana sudah di-share ya untuk link feedback sembari nanti mendengarkan paparan dari Kak Heni gitu ya terkait jawabannya. Silakan rekan-rekan bisa klik link feedback yang ada di chat ataupun boleh scan QR yang ada di layar. Nah, Kak ini sembari menunggu rekan-rekan mengisi feedback nih. Nanti bagi rekan-rekan yang sudah mengisi silahkan ya dikatakan sudah gitu. Nah, ada pertanyaan nih dari Kak Ruli dan juga Mbak Ika. Ini sama nih. Saya tuh leader, pengen ngelakuin konseling, tapi saya tuh introvert Kak. Saya tuh nggak nyaman. Saya nggak nyaman.
Gimana ya caranya ya? Saya ingin bantu tim saya, tapi saya itu introvert kayak itu. Oke, introvert tapi apa? Yang membuat tidak nyaman karena introvertnya karena apa ya, Kak? Nah, di sini sampaikannya introvert, kaku, dan banyak hambatan komunikasi. Oke. Jadi gini teman-teman ya, bukan berarti ketika kita introvert, kita tidak mampu untuk melakukan komunikasi. Nah, ini juga salah satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melatih kemampuan kita dalam beradaptasi terhadap berbagai macam situasi, gitu ya. Orang introvert bisa nggak melatih diri untuk bisa menjadi lebih ekstrovert? Bisa. Kalau teman-teman, kalau sekarang kan banyak ya, perusahaan-perusahaan banyak yang menggunakan DISC, MBTI gitu ya. Nah, teman-teman yang introvert bisa melatih diri untuk bisa, kalaupun misalnya menjadi ekstrovert secara ekstrim mungkin tidak bisa, tetapi minimal bisa memiliki sisi-sisi ekstrovert gitu ya. Jadi intinya bahwa tidak semua loh orang yang menjadi konselor itu adalah orang-orang yang ekstrovert. Ini mungkin saya aja salah satu yang, kalau saya justru di antara duanya, saya tuh ambivert ya, saya ekstrovert enggak, introvert enggak sebetulnya. Gitu. Jadi jangan menjadi halangan kalau kita menganggap bahwa sisi introvert itu adalah kekurangan kita, jangan menjadi halangan kita untuk kemudian melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Nah, caranya seperti apa? Melatih diri misalnya ya, kemampuan komunikasi apa sih yang harus dimiliki untuk melakukan konseling? Itu aja dulu minimal. Terus bagaimana sih cara misalnya kita berkomunikasi dengan orang lain itu seperti apa? Itu ya Kak ya. Insya Allah mudah-mudahan terjawab ya Kak. Artinya bahwa kita sebagai konselor itu harus tetap selalu upgrade diri, harus selalu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita, khususnya yang berhubungan dengan orang lain gitu. Oke ya. Ini satu lagi kayak ini, tapi kan waktu 2 menit, jadi dikasih waktu untuk Mbak Taryani. Singkat aja Mbak Taryani, silakan disampaikan pertanyaannya apa. Ini menjadi pertanyaan terakhir yang akan menutup sesi kita sore ini. Silakan Mbak Taryani. Oke, siap. Thank you Kak Ivan. Sorry nih, jadi pengen nanya juga nih. Ya, silakan Mbak. Pertanyaan aku mungkin ini singkat aja Mbak, tapi ini sangat menarik. Di awal sesi tadi ya, kita sempat menjelaskan terkait 4 kodran yang mau sama mampu. Nah, itu sangat menarik sekali. Gimana sih Kak kalau kita mapping awal dengan jumlah pegawai, terutama di perusahaan aku jumlah pegawainya banyak banget, 4 ribuan lebih. Itu langkah awal kita mapping bahwa orang itu ada di posisi kodran mana sih? 1, 2, 3, 4 itu. Terus kedua, ini aku pengen mendengar dari penjelasan dari kakak-kakak semua, itu approach yang paling ideal dilakukan untuk menentukan mereka berada di kodran mana, indikator apa saja yang menentukan mereka berada di kodran tersebut, persebarannya. Sekian Kak Ivan, thank you. Oke, Kak Ivan mau jawab? Silakan Kak Ivan. Kak ini dulu boleh nggak apa? Kayaknya silakan. Biasanya untuk memetakan seseorang berada di kuadran mana bisa melalui asesmen ya. Di beberapa perusahaan banyak menggunakan assessment center ya. Tapi kan memang mungkin apalagi tadi Mbak Tari ya mengatakan bahwa karyawannya sampai ribuan gitu. Biasanya kendalanya adalah ketika menggunakan assessment center itu kendalanya adalah di biaya. Tetapi bisa juga misalnya dari hasil penilaian atasan nih ya, bisa dari penilaian atasan gitu ya, atau misalnya juga penilaian dari yang dilakukan oleh HRD gitu. Nah, kemudian apa tadi yang keduanya? Lupa saya. Indikatornya Kak. Oh, indikator seseorang berada di mana gitu ya. Oke, Kak Ivan mungkin sekalian aja Kak menambahkan dan menjawab yang kedua. Oke, yang pertama memang untuk penentuan kuadran pemetaan tadi, kemampuan dan kemauan itu memang biasanya asesmen biasanya. Kenapa? Karena membutuhkan teknik observasi, yang itu membutuhkan skill khusus yang biasanya melekat ke asesor. Tapi kita menyadari kalau jumlah karyawan banyak, cost-nya akan jadi besar, sehingga biasanya memang yang paling seminimalnya paham dan bisa melakukan observasi adalah leadernya. Nah, jadi memang leadernya ini yang kemudian diminta untuk melakukan pemetaan. Dulu saya pernah melakukan juga kebetulan. Jadi ya leader-leader semua itu kemudian dikasih tugas untuk memetakan. Data pemetaan dilakukan sama leader ini kemudian dikompil. Sehingga nanti akan muncul tuh polanya, pattern-nya. Banyak karyawan itu ada di kuadran mana itu seperti itu. Jadi dari hasil
pemetaan dilakukan sama leadernya. Nah, indikatornya apa? Kan ada dua ya, kemampuan sama kemauan. Kalau kemampuan jelas, kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan di pekerjaan. Biasanya gitu ya, ketika ada orang nggak achieve target, ini ada antara kemauannya atau kemampuannya bermasalah. Nah, lagi-lagi yang bisa mengobservasi leadernya, sehingga indikator kemampuannya atau kemauannya kurang itu pengamatan observasi itu yang kemudian menentukan. Jadi indikatornya memang berdasarkan observasi, karena metode situational leadership ini itu memang menitik beratkan pada observasi dari leader atau atasan yang memang melihat prosesnya secara langsung, daily day to day itu dia melihat. Jadi seperti itu. Kalau kemampuan itu ya kemampuan dia harusnya bisa berkomunikasi, ternyata nggak bisa. Kalau kemauan indikatornya adalah sebenarnya dia bisa, tapi dia nggak gerak-gerak. Sebenarnya ini orang bisa, tapi dia itu kok nggak achieve ya. Nah berarti kemampuannya mungkin nggak bermasalah, tapi kemauan kerjanya yang kurang. Nah biasanya indikatornya di dua ini sih yang dibolak-balik sebenarnya sih, kemauannya atau kemampuannya. Seperti itu, Mbak Tarani, moga-moga menjawab singkat gitu ya. Kalau masih ingin tanyakan, kita bisa diskusi lebih lanjut terkait hal ini. Karena memang seru banget ya, terutama kalau kita melihat kompleksitas people di organisasi yang itu sangat-sangat beragam banget kondisi. Yes. Seperti itu. Thank you Kak Ivan. Sorry, boleh nanya satu aja nggak? Ini tadi sempat Bu Heni tuh sempat mention bahwa itu dari sisi atasan ataupun dari sisi HC. Nah, kalaupun emang ini lebih powerful lagi dari sisi atasan, tadi udah dijelasin Kak Ivan karena dia sebagai observer yang langsung daily melihat dari timnya. Nah, kalau dari sisi HC nih, kalau dari sisinya HC-nya sendiri, kira-kira data seperti apa untuk memapping 4 kuadran tersebut? Oke, sebenarnya kalau dari segi HC bisa nggak dilakukan sama HC? Bisa, cuman effortnya akan cukup besar. Dulu saya juga pernah coba-coba itu benar-benar kita harus observasi ke lapangan. Yang itu cost-nya akan gede, effortnya akan terlalu besar kalau HC melakukan. Maka biasanya ketika itu HC mendelegasikan ke leader. Itu yang dulu juga dilakukan oleh beberapa organisasi. Oke, dari HC membuat beberapa komponen gitu ya yang perlu dilengkapi, misalkan si A, misalkan kayak tabel si A. Ini kemampuannya seperti apa? Iya, tidak. Oke, tidak. Kemauannya iya, tidak. Gitu. Nah, itu kemudian beberapa pertanyaan, nanti itu jadi pertanyaan tuh, beberapa kuesioner. Jadi beberapa 5 atau 6 pertanyaan ini disampaikan ke leadernya. Leadernya yang harus menjawab. Oh, si A, iya, tidak, no, tidak, seperti ini, iya atau tidak. Gitu. Nah, nanti hasil dari jawaban itu yang diolah sama HC sebenarnya. Jadi memang observasi itu nanti cara HC menggait datanya adalah menggunakan kuesioner ujung-ujungnya. Cuman perlu dijelasin bahwa kuesioner ini tidak berhubungan untuk menjer atau apa, ini hanya untuk kaitannya dengan pengembangan diri. Sehingga leadernya itu nggak kemudian terbebani ketika menilai juga. Karena harapannya kan leadernya objektif ya, benar-benar dia itu menggali berdasarkan apa yang dia lihat sehari-hari terkait timnya. Seperti itu, Pak. Jadi tarikan datanya seperti itu sih. Thank you Kak Ivan, sangat insightful. Thank you. Sama-sama. Thank you banyak rekan-rekan. Dari Kak ini terakhir ada closing statement untuk menutup sesi kita sore ini. Silakan. Oke, ini aja pesan saya. Sebetulnya hanya menekankan sekali lagi saja bahwa teman-teman sebagai leader, saya sih berharap bahwa teman-teman terus melatih kemampuan dan keterampilan teman-teman di dalam melakukan konseling, sehingga karena memang banyak sekali faktanya karyawan itu membutuhkan konseling ya. Tim kita tuh banyak sekali membutuhkan konseling, namun yang menjadi kendala adalah leadernya sendiri nggak pede untuk melakukan itu. Nah, jangan sampai nih teman-teman semua merasakan hal tersebut ya. Tetap semangat, tetap berlatih dan semakin sukses menjadi seorang leader. Terima kasih Kak Ivan dan teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman jika dalam 90 menit ini ada perkataan saya yang salah dan tidak berkenan gitu ya, dan semoga ilmu yang sama-sama kita pelajari dan kita diskusikan ini bisa bermanfaat untuk aplikasi kita semua di masa yang akan datang. Terima kasih.
Oke, kita beri dulu dong rekan-rekan yang meriah untuk Kak Heni yang sudah membagikan banyak insight kepada kita gitu ya. Yang awalnya mungkin kita belum paham tentang konseling, minimal sekarang mulai paham. Tinggal tadi pesan dari Kak Heni gitu ya, yuk terus tingkatkan kompetensi lagi, terus kembangkan diri lagi sehingga kita bisa menjadi leader yang bisa melakukan atau membantu tim kita salah satunya dengan menggunakan pendekatan konseling. Thank you banyak juga buat rekan-rekan yang sudah hadir sore ini. Senang banget ketemu rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Moga-moga sesi siang ini bermanfaat. Jangan lupa setiap minggunya kita masih ada sesi sharing juga gitu ya. Di minggu depan kita akan bahas tentang skill interview untuk melihat potensi anggota tim. Nanti juga akan dipandu oleh sahabat saya Kak Rin yang merupakan asesor juga dan juga sering melakukan interview terhadap individu di organisasi. Silahkan daftar, cara daftarnya silahkan aja datang ke Instagram @jadi.memimpin. Nanti sudah ada linknya di sana, rekan-rekan bisa pilih program pengembangan apa yang dibutuhkan buat rekan-rekan ke depannya. Senang banget bisa bersama dengan rekan-rekan belajar minggu ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita sehat selalu kapanpun dan dimanapun. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman.